Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi kelima, yaitu program Input-Output Interrupt Driven untuk memenuhi tugas kelompok organisasi dan arsitektur komputer. Di sini ada yang pertama ada Naufal Safi Anwar, yang kedua ada Raja Samuel Tarigan, namun lagi berhalangan untuk hadir. Yang ketiga ada Kak Aprilianto Setiawan Siburian. Yang keempat ada saya sendiri, Mas Haikal Azizi. Dan yang terakhir ada Muhammad Sakwil Gana. Langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu input-output teknik. Input-output teknik dalam sistem komputer mengatur operasi, masukan, dan keluaran yang diperlukan untuk komunikasi yang efisien dengan perangkat atau pengguna eksternal. Contohnya seperti masukkan keyboard, mouse, sensor, dan teknik keluaran seperti tampilan informasi layar, pencetakan laporan, dan pengiriman data ke jaringan. Teknik input-output yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan kegunaan sistem, membuatnya lebih mudah diakses dan ramah pengguna, serta mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk memasukkan dan ada 3 teknik yang digunakan dalam sistem komputer, yaitu yang pertama program input-output atau program I/O, yang kedua interrupt driven I/O, dan yang ketiga direct memory access. Nah, yang pertama program input-output. Program I/O adalah transfer data antara perangkat input, output, dan CPU dengan menggunakan instruksi program. Dalam metode ini, CPU secara periodik memeriksa status perangkat I/O jika data siap diambil atau perangkat I/O disimpan. CPU mengirimkan atau menerima data melalui instruksi program. Dengan program I/O, prosesor mengeksekusi program yang secara langsung mengontrol operasi I/O, termasuk mendeteksi status perangkat dan mentransfer data. Baik, selanjutnya saya ambil alih. Di layar tertera terdapat grafik proses teknik program I.O. Di sini untuk yang pertama stepnya yaitu issue read command to I/O module. Jadi CPU mengirimkan instruksi program kepada perangkat I/O atau modul I/O untuk mengambil atau mengirim data. Lalu selanjutnya modul I/O memproses instruksi program dan memberikan status I/O kepada CPU seperti siap atau tidak siap. Nah, ketika modul I/O ini belum siap, maka CPU akan memeriksa status modul I/O secara berkala dan menunggu apabila modul I/O tidak siap. Dalam hal ini, modul I/O tidak memberitahu apakah CPU secara langsung dan tidak menginterupsi CPU. Jadi dalam hal ini modul I/O tidak memberikan status pembaruan secara berkala, namun CPU lah yang akan menunggu dan mengecek secara berkala. Jika modul I/O siap, CPU akan mengirimkan atau menerima data dari modul I/O. Dan selanjutnya akan CPU kembali ke tugas-tugas lainnya atau mengulangi proses dari awal jika masih ada instruksi program yang harus diproses. Seperti pada grafik, di sini program I/O-nya adalah I/O memberikan data Word dalam bentuk Word dari I/O modul, lalu CPU menuliskan data Word itu ke memori. Apakah proses itu sudah selesai? Apabila belum, maka akan mengulangi dari awal, dan apabila sudah, CPU akan mengeksekusi instruksi selanjutnya. Dari proses di atas, kita dapat mengetahui bahwa kelebihan dari metode PIO atau program I/O ini sederhana dan mudah dilakukan. Hanya kelemahannya adalah CPU membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk memeriksa status perangkat I/O secara terus-menerus. Selain itu, metode ini juga tidak efektif dalam menangani operasi I/O yang membutuhkan waktu yang lama. Hal ini juga akan membuang waktu prosesor jika prosesor lebih cepat dari modul I/O karena CPU harus mengecek secara berkala dan menunggu apabila modul I/O belum siap. Next. Oke, baik. Selanjutnya, dalam memberikan comments atau data dari modul I/O ke CPU, terdapat I/O comments dalam mengeksekusi instruksi terkait I/O. Dalam hal ini, prosesor mengeluarkan alamat atau address yang menentukan modul I/O tertentu dan perangkat eksternal dan I/O comments itu sendiri. Dalam prosesor ini juga akan mengidentifikasi modul yang mana dan perangkat jika terdapat lebih dari satu perangkat per modulnya.
Jadi terdapat 4 commands, IO commands yang diterima modul IO saat dialamatkan oleh CPU. Yang pertama yaitu commands control, digunakan untuk mengaktifkan peripheral atau perangkat peripheral dan memberitahu apa yang harus dilakukan. Misalnya memutar disk. Yang kedua yaitu test, digunakan untuk menguji berbagai kondisi, status yang terkait dengan modul IO dan peripheralnya, seperti power dan error. Yang ketiga, read. Modul I/O mendapatkan item data dari peripheral dan menempatkannya di internal buffer. Modul I/O mentransfer data melalui buffer dari atau ke perangkat. Baik, jadi setelah modul I/O mendapatkan item data dari peripheral, selanjutnya modul I/O akan mendapatkannya di internal buffer untuk sementara, dan ketika CPU sudah memberikan instruksi, maka modul I/O akan mentransfer data tersebut ke perangkat peripheral. Selanjutnya yaitu perintah write. Modul I/O mengambil item data dalam bentuk byte atau word dari database dan mengirimkan item data tersebut ke perangkat peripheral. Selanjutnya saya ambil alih. Selanjutnya itu pengalamatan input-output device. Setiap perangkat diberi pengidentifikasi unik. Saat prosesor mengeluarkan perintah input-output, perintah berisi alamat perangkat yang diinginkan. Jadi, setiap input-output harus mempresentasikan baris alamat untuk ditentukan jika perintah itu untuk dirinya sendiri. Lalu ketika prosesor, main memory, dan input-output berbagi bus umum, kemungkinan terdapat dua mode pengalamatan, yaitu memory map atau memori yang dipetakan dan isolated atau memori yang terisolasi. Next. Lalu ada input-output mapping. Memory map input-output. Device dan memori berbagi address space. Input-output berperan seperti read atau write memory. Lalu tidak ada perintah khusus untuk input-output. Tersedia banyak pilihan perintah akses memori. Lalu ada isolated input-output. Itu address space terpisah. Lalu membutuhkan input-output atau jalur pembelian memori. Lalu terdapat perintah khusus untuk input-output. Dan set yang tersedia itu terbatas. Interrupt. Oke, kali ini saya akan mengambil alih dan membahas tentang interrupt driven. Interrupt driven adalah modul I/O adalah prosesor yang meminta layanan ketika siap untuk bertukar data dengan prosesor. Prosesor itu kemudian menjalankan transfer data seperti sebelumnya dan kemudian melanjutkan pemrosesan sebelumnya. Dan dari sudut pandang modul I/O, untuk input, modul I/O itu menerima perintah read dari prosesor. The I/O atau modul kemudian itu melanjutkan untuk membaca data dari peripheral terkait setelah data berada di register data modul. Modul memberi sinyal interupsi ke prosesor melalui garis kontrol. Modul kemudian menunggu hingga datanya diminta oleh prosesor ketika permintaan dibuat. Modul menempatkan datanya di bus data dan kemudian siap untuk operasi I/O lainnya. Itu secara garis besar untuk pengertian interrupt driven. Dan kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang topik Direct Memory Access atau singkatannya DMA. Pengertiannya itu adalah I/O berbasis yang interupsi meskipun lebih efisien daripada I/O di program yang lebih sederhana, tetap saja membutuhkan intervensi aktif prosesor untuk mentransfer data antar memori dan modul I/O, dan transfer data apapun harus melintasi jalur melalui prosesor. Dengan demikian, kedua bentuk I/O ini menderita dua kelemahan yang melekat, yaitu contohnya ada dua. Yang pertama, kecepatan transfer I/O dibatasi oleh kecepatan yang dapat diuji oleh prosesor dan menyervis perangkat. Yang kedua, prosesor terikat dalam mengelola transfer I/O. Dan ada sedikit trade-off antara dua kelemahan ini. Pertimbangan transfer blok data menggunakan I/O terprogram sederhana
prosesor didedikasikan untuk tugas I/O dan dapat memindahkan data pada tingkat yang agak tinggi. Dengan biaya melakukannya tidak ada yang lain. I/O atau interupsi membebaskan prosesor sampai batas tertentu dengan mengorbankan kecepatan transfer I/O. Namun demikian, kedua metode tersebut memiliki dampak buruk pada keduanya. Karena aktivitas prosesor dan kecepatan transfer I/O, ketika volume data yang besar akan dipindahkan, teknik yang lebih efisien adalah diperlukan, yaitu akses memori langsung atau DMA-nya langsung. Baik, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.